Perkenalkan, nama saya Ririn Trianisha Siregar dengan NIM 1010121472 dari TT 4805. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat mendengarkan video ini hingga akhir. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga Islam mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang baik dalam segala aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia adalah bagian penting dari keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi jelas bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk membimbing umat manusia agar memiliki akhlak yang baik. Hadirin sekalian, apa sih itu akhlak? Nah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat baik atau buruk dengan mudah dan spontan. Akhlak yang baik mencakup kejujuran, sabar, rendah hati, tolong menolong, dan menghargai orang lain. Sementara itu, adab dan etika adalah cara kita membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, guru, dosen, teman, tetangga, bahkan terhadap orang yang tidak kita kenal sekalipun. Nah, contohnya, seorang siswa yang rajin belajar tapi tidak menghormati gurunya, suka memotong pembicaraan, dan tidak sopan, maka nilai akademisnya tidak akan bisa menutupi kekurangannya dalam adab. Contoh lagi, seorang pekerja yang pintar dan produktif tapi suka berkata kasar, tidak menghargai rekan kerja, dan arogan, ia akan dijauhi oleh lingkungan kerjanya. Nah, satu contoh lagi, di lingkungan keluarga, anak yang terbiasa mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih akan membawa suasana yang hangat dan penuh cinta di dalam rumah. Semua ini adalah wujud nyata dari adab dan etika dalam kehidupan. Islam mengajarkan kita agar selalu menjaga sikap, bahkan terhadap orang yang berbeda pendapat sekalipun. Nah, dalam surah Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kerendahan hati dan sopan santun dalam bersosialisasi. Hadirin yang berbahagia, akhlak yang baik bukan hanya membawa manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, bayangkan, hanya dengan memperbaiki akhlak, kita bisa mendapatkan surga. Maka, mari kita jadikan akhlak mulia sebagai bagian dari diri kita. Seperti, jadilah pribadi yang jujur dalam berkata, jadilah pribadi yang sabar saat menghadapi ujian, dan jadilah pribadi yang rendah hati dalam kelebihan, dan tidak sombong atas apa yang kita punya.
Marilah kita perbaiki diri kita dengan terus belajar, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam akhlak dan karakter kita sehari-hari. Semoga kita semua menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beradab dalam bersikap, dan beretika dalam bertindak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.